Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, teman-teman yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat baik ini, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingat kenikmatan-kenikmatan yang senantiasa kita rasakan di waktu yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Meskipun cuacanya kayak dingin-dingin ya, mungkin hujan, akan tetapi kita bisa mendapatkan atau masih mendapatkan kenikmatan yang sangat banyak. Kita diberikan kesehatan yang sempurna, alhamdulillah. Kita diberikan iradah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi tempat yang barokah dalam rangka berthalabul ilmi, yang kita semuanya sudah paham apa itu keutamaan menuntut ilmu, yang pahalanya diantaranya seperti kita melaksanakan jihad, seperti kita melaksanakan ibadah haji, atau sebagaimana kita mendapatkan pahalanya orang yang melakukan ibadah haji. Semua kenikmatan, mulai dari kesehatan, waktu, kecukupan masalah ekonomi, dan termasuk hidayah, inayah, ini senantiasa perlu kita syukuri supaya kita senantiasa ditambah dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ke-8. Hadis ini membahas tentang masalah darahnya kaum muslimin. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allahi muttafaqun alaih. Hadis ini jamaah yang dirahmati Allah, hadis yang azim, termasuk hadis yang besar, yang banyak orang tidak paham dengan hadis ini. Akhirnya tumbuh muncul pemahaman-pemahaman yang keras, yang radikal, pemahaman-pemahaman teroris. Sehingga dari sini orang-orang yang benci dengan Islam, orang-orang yang menjadi musuh Islam, menjelek-jelekkan Islam, mengatakan Islam itu agama keras. Bagaimana tidak?
Dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas." Saya diperintahkan untuk qatala yuqatilu, memerangi, membunuh. Kenapa lafadznya qatala yuqatilu, tidak qatala yaqtulu? Kalau qatala yaqtulu jamaah, teman-teman yang dirahmati Allah, artinya adalah membunuh. Tapi kalau qatala yuqatilu, saling bunuh-bunuhan. Umirtu an uqatilan nas, kita menerjemahkannya ya ngeri-ngeri sedap. Kalau kita terjemahkan dengan membunuh, ya, Islam itu sudah diterjemahkan dengan lembut saja sudah dikatakan keras. Ya, tapi kita terjemahkan sesuai dengan lafadznya. Umirtu an uqatilan nas, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu alla ilaha illallah, sampai mereka mau mengucapkan kalimat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah, mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan mau memberikan zakat. Fa in fa'alu dzalik, kalau mereka sudah melakukan semua itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka darah-darah mereka, harta-harta mereka sudah terjaga. Haram untuk ditumpahkan, haram untuk diambil hartanya, ya. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan haknya agama Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisabnya ya itu di atas Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini perlu kita pahami, ya, bahwasanya lafaz umirtu an uqatilan nas, saya diperintahkan untuk memerangi manusia. Manusia ini siapa? Manusia ini jamaah, ya, tidak secara umum semua manusia yang tidak mengucapkan syahadat, tidak. Umirtu an uqatilan nas adalah manusia bersifat khusus. Kita diperangi, kita diperintahkan untuk memerangi, membunuh orang-orang yang di sini khusus, yaitu memerangi Islam, menghalangi dakwah Islam, menjadi salah satu yang membahayakan agama Islam. Jadi tidak semua manusia. Oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah, ya, dalam perjalanan dakwah ini, ya, dalam perjalanan dakwah agama Islam ini, ada manusia-manusia yang menjadi musuh Islam. Dirinya memusuhi Islam, anaknya memusuhi Islam, istrinya memusuhi Islam, bahkan semua hartanya digunakan untuk memusuhi Islam. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Siapa dia? Termasuk Abu Lahab. Tapi sebagian manusia, ada yang Allah jadikan dirinya, keluarganya, anaknya, hartanya semua untuk membela agama Islam. Dan yang ketiga, ada sebagian manusia yang mereka itu tidak membunuh atau tidak melawan Islam. Mereka tidak memerangi agama Islam, tidak menjadi batu, ya, yang menghalangi agama Islam, tapi mereka tidak mau masuk Islam. Mereka mau membantu Islam, punya duit diberikan untuk perjuangan Islam, tapi dia tidak mau masuk Islam. Seperti paman Nabi SAW, Abu Talib, dia tidak mau masuk Islam. Kenapa? Karena memang berteman dengan orang-orang yang tidak masuk Islam, dan Allah memang belum memberikan hidayah, nomor satu, ya. Tapi pengaruh teman, dan dia mengatakan wa inni la'alamu anna dina Muhammadin khairu dinil bariyah, dan saya itu tahu betul-betul bahwasanya agamanya Muhammad ini adalah agama yang paling benar. Karena dia ketika membawa Nabi Muhammad sampai di Madinah, diperingatkan oleh rahib, kamu bawa pulang anak ini, karena anak ini akan menjadi nabi. Dia tahu kalau dia akan menjadi nabi. Kalau seandainya saya tidak takut dicela oleh manusia-manusia, karena dia mengedepankan egonya. Dia tahu kalau agama Islam itu agama yang benar. Dia mengucapkan itu sendiri, tapi karena dia takut dicela, akhirnya kemudian tidak mau masuk Islam. Begitu juga hidayah, kajian-kajian kita, kajian sunnah. Ada yang orang pengen masuk, takut, nanti saya dibilangin begini, ya. Jadi jamaah dirahmati Allah, itulah model-model orang yang
menjadi penghalang, di antaranya penghalang dakwah. Jadi yang menghalangi dakwah ini yang mereka diperangi, ya. Oleh karena itu dalam hadis ini ulama-ulama membahas, ya, bahwasanya hadis ini, ya, itu mengajarkan kita bagaimana kita berinteraksi dengan sunnah Nabi, hadis Nabi. Tidak boleh kita pahami secara tekstual atau kita baca setengah-setengah. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah, titik. Saya diperintahkan untuk memerangi orang sampai mereka mau mengucapkan kalimat tauhid. Jadi kalau kita ketemu dengan orang kafir tanya, syahadat enggak? Enggak, baca. Enggak gitu, ya. Tapi kita pahami secara utuh. Tidak hanya tekstual, kita harus pahami secara kontekstual. Prakteknya Nabi seperti apa, ya. Sehingga kita tidak salah paham, jamaah dirahmati Allah, ya. Kita tidak salah paham. Tidak seperti orang-orang yang menggembar-gemborkan Islam itu agama keras, agama teroris. Kenapa? Karena perintah di Al-Quran, di hadits, disuruh membunuh orang-orang kafir, ya. Kenapa? Karena mereka tidak mau membaca secara utuh, tidak kemudian bisa memahami yang benar, ya. Jamaah dirahmati Allah. Jadi sekali lagi, kalimat umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah. Nas di sini, manusia di sini adalah manusia-manusia yang menghalangi dakwah Islam. Yang mereka kalau kita tidak diperangi, mereka akan memerangi duluan. Di antaranya juga ya ditafsirkan bahwasanya mereka itu maksudnya nas adalah orang-orang kafir Quraisy yang dulu memerangi Nabi SAW. Dan itulah yang kemudian diperangi. Jadi maknanya di sini adalah makna khusus orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, ya, dan sebagian mereka, ya, dikatakan adalah orang-orang kafir Quraisy zaman dahulu, ya. Kenapa kok kita bisa menafsirkan seperti itu, jamaah dirahmati Allah? Karena kalau kita lihat di dalam ayat kita itu ada kalimat la ikraha fiddin. Artinya apa? Tidak ada paksaan dalam agama. Gak ada kok yang maksa kamu mau masuk Islam, mau masuk Kristen, silahkan dalam agama kita. Makanya dalam surat, ya, Al-Kahfi Allah berfirman, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Yang pengen iman, monggo. Yang ingin kufur, monggo. Ya. Allah berikan pilihan. Ya. Setelah diberitahu begini loh Islam, jalannya begini, kan kemudian nanti akan ya berakhirnya begini, kemudian mereka tidak mau, maka silahkan. Ya. Dan di antara sebab turunnya ayat ini, jamaah, itu terjadinya pengusiran besar-besaran yang dilakukan oleh Nabi kepada Bani Nadhir. Jadi ada ayat la ikraha fiddin, gak ada paksaan di dalam beragama. Kapan turunnya? Sebabnya apa? Sebabnya ketika itu Nabi mengusir Bani Nadhir yang ada di, ya, Madinah. Jadi di Madinah ketika Nabi sampai sana itu didapati banyak komunitas. Ada komunitasnya orang musyrik, yaitu suku asli situ, netizen asli, orang-orang Madinah, yaitu suku Aus, suku Khazraj. Dan di sana juga ternyata ada orang-orang Yahudi. Mereka bersuku-suku. Ada suku, ya, ada Bani Qunaiqa, ada Bani Nadhir, ada Bani Quraidah. Yang telah diusir oleh Nabi adalah pertama kali Bani Qunaiqa. Kenapa diusir? Karena Nabi sampai sana, jamaah, Nabi itu kemudian tidak langsung perangi, tidak. Tapi orang kafir, orang musyrik, orang Yahudi diajak, dirangkul sama-sama. Ayo kita hidup bareng-bareng di sini dalam kondisi damai. Semuanya dalam kondisi damai. Makanya ada namanya, ya, Piagam Madinah. Diajak hidup rukun, tidak ada saling bunuh, tidak ada saling kemudian mengancam, tidak. Kita hidup damai di sini. Kamu Yahudi, beragama Yahudi, silahkan. Ya. Kita Muslim, beragama Muslim, jangan diusik, jangan diganggu. Tapi setelah mereka melakukan, ya, ingkar janji, pengen membunuh Nabi, maka diusir. Bani Qunaiqa diusir oleh Nabi. Bani Nadhir, ketika Nabi keluar dari rumahnya, berjalan, tiba-tiba mereka di atas atap membawa batu yang besar, pengen menghantam kepalanya Nabi. Nabi diberitahu sama malaikat Jibril, "Hei Muhammad, hati-hati, di atas ada orang Yahudi ingin menghantam engkau dengan batu." Nabi tahu, setelah itu berarti ini pelanggaran, ini ingkar janji. Tadinya pengen hidup bahagia, pengen hidup, ya, damai,
Ternyata kemudian yang terjadi seperti itu. Maka Nabi usir jamaah. Semuanya diusir, diperangi Nabi, diusir kemana? Ya, ke satu tempat yang jauh yang kemudian ditempati mereka, yaitu di mana? Wallahi nasitu, diusir dekat dengan Madinah. Termasuk kalau sekarang ya tidak begitu jauh dari Madinah. Ya. Nah, ketika mereka diusir, itu ada beberapa anaknya, keluarganya kaum Ansor dari suku Aus dan Khazraj, yang mereka ini memiliki hubungan kekerabatan dengan Yahudi. Darah mereka itu darah Aus dan Khazraj, tapi mereka itu sebagiannya mengikuti agamanya Yahudi. Maka orang-orang Madinah mereka mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana dengan keturunannya orang-orang Aus dan Khazraj yang mereka itu ya simpatik dengan Yahudi dan mengikuti agama Yahudi, diusir juga atau tetap tinggal di sini? Karena yang diusirkan orang Yahudi. Maka Nabi mengatakan, ya, terserah, ya. Mau bagaimana? Turunlah ayat la ikraha fiddin, enggak ada paksaan. Akhirnya mereka malah ikut Bani Nadir, ya. Kemudian diusir. Artinya nggak ada paksaan jamaah. Tidak ada paksaan. Awalnya itu adalah perdamaian. Tapi gara-gara mereka pengen bunuh Nabi, maka kemudian diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan ketika Nabi datang pun seperti yang saya sampaikan tadi ke Madinah, tidak ada peperangan. Bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berada di Madinah, kemudian pengen umroh, di situ terjadi namanya Sulhu Hudaybiyah, perjanjian damai, nggak ada perang pada tahun 6 Hijriah. Sampai kapan? Sampai kemudian orang-orang ya dari suku Quraisy mereka melanggar perjanjian, maka akhirnya terjadi peperangan. Artinya jamaah yang dirahmati Allah, intinya tidak benar kalau umat Islam ini mengajarkan pada kita, mendoktrin kita ya bahwasanya kita ini orang yang kasar, sangar, teroris, tidak ya. Jadi mungkin gara-gara ini ya orang-orang yang kemudian berpaham itu tumbuh dari ayat-ayat seperti ini, hadis-hadis seperti ini ya. Kemudian jamaah dirahmati Allah itu yang pertama. Yang kedua ya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah melarang kita untuk berbuat baik kepada orang kafir. Gak pernah. Selama mereka itu tidak mengusik kita, selama mereka tidak mengeluarkan kita dari tempat kita. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. La yanhaakumullah, Allah enggak pernah melarang kalian, tidak pernah melarang untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian. Untuk adil kepada mereka ya. Untuk berbuat adil, enggak dilarang ya. Yang mana mereka tidak memerangi kita ya. Tidak mengeluarkan kita dari tempat kita, untuk melakukan atau membuat kebaikan bersama mereka dan bersifat adil bersama mereka. Kemudian ya, di antara dalil yang lebih kuat lagi, ayat-ayat jihad. Ayat-ayat yang sering digemborkan oleh orang-orang yang benci dengan agama Islam. Itu kalau kita lihat, kita baca, semuanya itu konteksnya adalah melindungi diri. Contohnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu, dan perangilah orang-orang yang memerangi kalian, wa la ta'tadu, dan janganlah kalian itu melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sebelum ayat ini turun, Allah berfirman, udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum dzulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Udzina lil ladzina dzulimu ya. Udzina lil ladzina amanu, diizinkan bagi orang-orang yang beriman karena mereka didolimi, mereka diperangi, di Mekah mereka disiksa, beberapa mereka dibunuh seperti ibunya Ammar ya. Jadi Yasir, Sumayyah dibunuh ya. Dan mereka didolimi, Allah belum mengizinkan perang. Maka ketika di Madinah turun ayat ini, dibolehkan perang. Pada siapa? Pada orang yang memerangi agama Islam. Tidak semuanya. Tidak semuanya. Termasuk juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qatilul musyrikina kafa. Bunuh semua orang musyrik, semua. Kalau dimaknai sampai sini, sangar agama Islam. Disuruh membunuh semua orang musyrik.
Tapi dia tidak mau melanjutkan ayatnya. Kama yuqatilunakum kafah. Sebagaimana mereka itu membunuh kamu semuanya. Jadi intinya jamaah yang dirahmati Allah, bukan menyerang, tapi Islam ini disuruh mempertahankan diri. Dan dalam dunia kehidupan, mempertahankan diri ini adalah sesuatu yang bagus. Bahkan dikatakan jihad. Jangankan manusia, ayam yang sedang mengeram, ketika kita ingin ambil telurnya, itu kemudian kadang-kadang marah. Semut pun akan menggigit ketika kita injak meskipun kecil. Kenapa? Ya, karena mempertahankan diri. Ya. Jadi Islam ternyata tidak sekeras dan sekasar yang mereka sampaikan. Dan gara-gara mereka itu tidak paham, mungkin kemudian mereka ngepom sana, ngepom sini, menjadi orang-orang yang kemudian ya kasar. Kenapa? Karena memaknai hadis tadi tidak secara ya utuh ya. Begitu juga di dalam surat At-Taubah di awal-awalnya ya. Itu kalau kita baca ya, agak panjang ya. Ilal ladzina ahadtum minal musyrikina tsumma lam yanqusukum syai'an. Orang-orang yang kemudian sudah membuat perjanjian dengan kalian dan tidak melanggar perjanjiannya, maka jangan dibunuh ya. Jangan dibunuh. Berikan mereka ya perjanjiannya sampai selesai. Fa idzan salakha asyhurul hurum faqtul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafa. Kalau sudah selesai dan enggak ada perjanjian dan mereka juga memerangi kamu, maka perangi mereka sebagaimana mereka memerangi kamu. Ya. Jadi intinya ya, kita ini agama Islam tidak kemudian agama teroris, tidak. Tidak agama kemudian suruh perang dan perang, tidak. Jadi salah menafsirkan umirtu an uqatilan nas, seakan-akan Islam ini kan diperintahkan untuk perang dan perang. Tidak. Darah kaum muslimin tidak boleh ditumpahkan. Ya, kalau darah orang kafir tidak boleh ditumpahkan, apalagi darahnya orang muslim. Oleh karena itu ulama itu membahas orang-orang kafir itu banyak. Di antaranya adalah kafir mu'ahad. Jadi orang kafir ada 4. Pertama kafir mu'ahad, kemudian kafir musta'man, kemudian kafir ya dhimmi, kemudian kafir harbi. Yang perlu kita ketahui supaya tidak terjadi orang ini kan kafir di negara kita, bunuh tidak. Pertama kafir mu'ahad ya. Kafir yang dikatakan kafir mu'ahad jamaah yang dirahmati Allah ya, adalah kafir yang memang kita pernah berperang dengan dia, terus sekarang terjadi perdamaian, terjadi perjanjian damai ya. Saling memiliki janji, jangan saling menyerang ya. Dan ini nggak boleh kita bunuh. Meskipun mereka satu orang, yang tadinya itu tempatnya di sana, kok tiba-tiba dia datang ke sini satu orang, nggak boleh dibunuh. Barang siapa yang membunuh satu orang kafir mu'ahad yang dulu pernah perang, terus kemudian perjanjian kita jangan perang, udah nggak boleh perang lagi. Kok tiba-tiba ada satu orang kafir melaku jalan-jalan ke sini dibunuh? Kata Nabi SAW, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad yang dia itu ada perjanjian damai, tidak ada perang, kata Nabi SAW, tidak bisa mencium bau surga. Padahal bau surga bisa dicium dari masiratin kada wa kada, kata Nabi. Bisa dicium dari perjalanan yang sejauh ini dan itu. Tapi kalau kita membunuh orang kafir, ini orang kafir jamaah, yang ya terjadi di antara dia dengan kaum muslimin perjanjian damai, tidak boleh mendapatkan bau surga. Ini ancaman yang berat, ancaman yang serem, ancaman yang sadis ya. Takut ya. Sekarang kalau kita lihat Indonesia ya memiliki hubungan perjanjian damai dengan Amerika, dengan Cina, dengan ya termasuk negara-negara PBB. Mereka kan perjanjian tidak saling menyerang. Maka kalau kemudian kita tiba-tiba ini orang Amerika kafir, bunuh, ya, bisa kata ulama-ulama kita, ulama-ulama besar kita, termasuk tergolong man qatala mu'ahadan. Barang siapa yang membunuh ya orang-orang kafir yang dalam konteks terjalin perjanjian damai, maka tidak akan mendapatkan bau surga. Kemudian yang kedua kafir musta'man, kafir yang minta keamanan ya. Kapan ini terjadi? Ini terjadi tatkala terjadi peperangan. Jadi kalau antara orang muslim sama orang kafir terjadi peperangan jamaah, terus orang kafir ini pengen mengutus satu utusan untuk menyampaikan amanah dari rajanya, dari ya presidennya, masuk minta jaminan keamanan.
kemudian pemerintahan yang dituju, pemerintahan Islam memberikan keamanan. Baik, kamu mau masuk, kita berikan keamanan. Masuk, memberikan surat atau memberikan hajatnya, kemudian ternyata sampai di dalam dibunuh. Ini juga ya bahayanya besar ya. Termasuk yang terjadi pada Abul As. Abul As ini suaminya, istri anaknya Nabi SAW, Zainab. Beliau ketika masih dalam kondisi kafir, pengen masuk ke Madinah, meminta ya izin keamanan kepada Zainab, diberikan. Ketika itu tidak ada satupun yang boleh menyakiti Abul As. Tidak satupun yang boleh menyakiti Abul As. Kemudian yang ketiga, kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu kafir yang sudah kalah, tinggal di daerah muslim dan mereka membayar jizyah. Apa itu jizyah? Jizyah itu nilainya lebih kecil daripada pajak. Untuk apa mereka membayar jamaah? Supaya mereka mendapatkan keamanan, mendapatkan ya keamanan, hartanya tidak diambil orang, darahnya tidak ditumpahkan. Dan ini sama dengan kaum muslim. Orang muslim yang kaya, mereka juga mengerjakan atau membayar zakat. Orang kafir yang tinggal di daerah Islam, mereka perlu membayar jizyah. Ya. Untuk apa? Supaya mereka mengakui keagungan agama Islam, izzatul Islam al muslimin. Dan mereka kalau sudah mau membayar jizyah, sebagaimana kaum muslimin membayar zakat, maka tidak boleh dibunuh. Bahkan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang juga sahih, ya, dikatakan oleh Nabi SAW, man dzalama mu'ahadan au intaqasahu haqqahu, ya, au kullifa, barang siapa yang mendolimi mu'ahad. Mu'ahad ini juga diartikan orang yang kafir, termasuk kafir dhimmi, ya. Kemudian dia memberikan atau mengambil haknya, au kullifa fawqa taqatihi, atau dibebankan. Ada orang kafir ya tinggal di daerah Islam, diizinkan tinggal di situ, ternyata diberikan beban yang sangat berat, disuruh kerja begini dan begini berat, ya. Au ya akhadha minhu syai'an bighairi tibi nafsin, hartanya diambil dengan cara paksa. Kata Nabi SAW, fa ana hajizuhu yaumal qiyamah, fa ana hajijuhu yaumal qiyamah, maka saya yang akan menolong dia, saya yang akan kemudian ya menjadi penolongnya dia pada hari kiamat, dan akan menjadi musuhnya. Akan menjadi musuhnya siapa? Musuhnya bagi orang yang menzalimi. Subhanallah. Bahkan sampai Nabi mengatakan seperti itu. Orang kafir bahkan dilindungi oleh Nabi SAW, tidak dibunuh. Nah yang keempat ini baru kafir harbi. Nah ini yang boleh kita perangi. Siapa mereka? Orang-orang yang memang berperang dengan kita, yang memang sengaja pengen membunuhin kita, yang kita dicegah untuk berdakwah, yang kita ini tidak boleh kemudian mendakwahkan tauhid. Nah orang-orang seperti ini boleh diperangi, ya. Boleh diperangi. Kenapa? Karena mereka ya memerangi kita. Dan inilah konteks umirtu an uqatilan nas. Saya diperintahkan untuk membunuh atau memerangi manusia, yaitu yang kafir harbi, dalam konteks mereka inilah yang memerangi agama Islam. Baik perang secara pedang, secara senjata, mengangkat senjata, ataupun perang pemikiran, ghazwul fikr. Kita kalau bisa disuruh melawan, ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, termasuk yang kita perlu perhatikan adalah praktek Nabi SAW. Nabi itu tidak harus kafir harbi kemudian langsung dipenggal Nabi, tidak. Tidak kemudian ini mentang-mentang kafir harbi ketangkap, bunuh, tidak. Seperti yang terjadi pada Thumamah bin Asal. Dia ketangkap, kemudian diikat di tiang-tiang masjid. Kemudian ketika didatangi Nabi ditanya, ya Thumamah, kaifa haluk? Bagaimana kabarmu wahai Thumamah? Thumamah menjawab, ya, in qatalta dha damin, wa in afauta an syakir. Hei Muhammad, kalau kamu bunuh saya, maka kamu membunuh seseorang yang memiliki darah yang banyak, yang akan meminta balas darah itu. Wa in afauta an syakir. Tapi kalau kamu memaafkan saya, maka kamu memaafkan seseorang yang tahu terima kasih. Wa in sa'alta malan, kalau kamu minta harta, kamu akan diberikan dengan banyak. Ditinggal oleh Nabi. Besoknya lagi ditanya, wahai Thumamah, kaifa haluk? Bagaimana kabarmu wahai Thumamah pagi ini? Dijawab lagi, ya Muhammad, in qatalta dzadamin. Kalau kamu mau bunuh saya Muhammad, bunuhlah, tapi kamu membunuh orang yang memiliki darah yang banyak. Artinya ada yang akan meminta balas.
Dan kalau kau maafkan aku, kamu akan memaafkan seseorang yang tahu berterima kasih. Kalau kamu mau minta harta, kamu akan diberikan. Hari ketiga kata Nabi SAW ya, mengatakan atlikuhu qad afautu anka ya Thumama. Bebaskan dia, saya sudah maafkan kamu wahai Thumama. Akhirnya masuk Islam. Ini Thumama jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian kalau kita lihat peperangan-peperangan yang terjadi, orang-orang kadang-kadang ateis, orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi mengatakan Islam itu keras, kejam, teroris. Kalau kita lihat peperangan yang terjadi, perang Uhud ya, perang Badar, perang Ahzab. Pertama perang Badar dulu. Perang Badar terjadi jamaah dirahmati Allah karena orang-orang kafir Quraisy mengambil hartanya kaum muslimin, mengusir mereka sampai mereka hijrah, sebagian mereka dibunuhin. Adapun perang Uhud yang menyerang duluan, yang mendatangi Madinah adalah orang-orang kafir. Perang Ahzab yang mendatangi mengepung sampai kemudian 10.000 pasukan orang kafir Quraisy. Jadi kebanyakan kaum muslimin hanya melindungi diri mereka ya. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah ya, orang-orang yang mencela dan memaki-maki agama Islam adalah agama teroris, agama yang keras, agama yang kemudian tersebar dengan pedang, yang mereka itu sejatinya tidak mengetahui agama Islam. Bahkan agama Islam kalau memang terpaksa dengan perang, itu tidak langsung perang, tapi pasti memberikan 3 pilihan. Perang, sebelum perang ada jizyah, sebelum jizyah ya, kalau kemudian kamu masuk Islam. Masuk Islam dulu, nggak mau masuk Islam. Jizyah, nggak mau si jizyah, baru kemudian perang. Suruh masuk Islam, ya, ditawarkan aslim taslam, masuk Islam, kamu selamat. Nggak mau, bayar jizyah. Sebagaimana kaum muslimin bayar jizyah dan biarkan kita memberikan dakwah. Nggak mau, baru kemudian perang. Ini bukan kemudian semua orang yang memerangi. Bukan kemudian semua orang kemudian diberikan seperti itu, tidak. Bagi yang memerangi dakwah Islam, yang mencegah dakwah Islam, ya. Tidak kemudian semua, tidak. Tapi ya yang menjadikan agama Islam ini musuh. Ya. Beda dengan kaum, ya beda dengan agama-agama Kristen jamaah. Kalau kita lihat sejarahnya, Kristen ini tersebar lebih banyak kemudian penjajahan. Makanya kalau kita baca sejarah ada namanya, mereka itu menyebarkan atau mengambil 3G ya, glory, gospel dan ya gold. Mereka mengambil ya emas, mereka menyebarkan agama dan mereka mengambil kemakmuran sehingga tersebar agama-agama mereka dengan ini ya. Kalau agama Islam tidak ya. Bahkan kalau kita lihat di Indonesia, Islam tersebar dengan akhlak. Di Cina, kemudian bahkan Tartar yang mengalahkan kaum muslimin, mengalahkan kekhalifahan kaum muslimin, malah mereka yang menang tapi mereka masuk Islam. Nah, ini bukti berarti Islam tidak tersebar dengan pedang ya. Di Cina, ya. Di mana-mana, di Uni Soviet ya. Tartar itu sudah menang, habiskan kekhalifahan, tapi mereka malah masuk Islam ya. Bedanya dengan kalau kita baca Injil ya. Baca Injil di dalam ayat ya disebut ayat Samuel ya. Di Samuel, surat Samuel ayat 15, kalau kita baca di situ ayatnya berbunyi bagaimana? Saya bacakan. Ya, sekarang pergilah, kalahkan orang Amalik dan musnahkan semua yang ada padanya. Jangan merasa kasihan sama sekali kepada mereka. Bunuhlah semua laki-laki dan perempuan, anak-anak dan bayi-bayi yang menyusu, sampai domba, onta, keledai disuruh bunuh semua. Nah, ini surat mereka di dalam surat Samuel ayat 15. Dicari di Google yang manapun akan keluar ini. Supaya membunuh orang Amalek. Yang laki-lakinya, perempuannya, anak-anaknya yang masih menyusu, kemudian kambingnya, sapinya, dombanya, keledainya, tempat ibadah. Tapi kalau agama Islam, kalau terjadi peperangan, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh orang tua, bahkan rahib yang ada di dalam gereja, di dalam saumaahnya, di dalam kemudian tempat ibadahnya tidak boleh dibunuh dan tidak boleh dihancurkan gerejanya. Itu agama Islam.
Dan itu terjadi di dalam ya Turki juga nggak dihancurkan, ya. Tidak dia hancurkan. Oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, maka penafsiran umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah ini artinya manusia di sini adalah orang-orang yang menghalangi jalan dakwah, orang-orang yang memerangi agama Islam, ya. Sampai mereka berucap kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Mereka mentauhidkan Allah, menyembah ya tidak kecuali pada Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan mereka mengakui Nabi sallallahu alaihi wasallam utusan Rasulullah. Dan ini sudah kita pelajari baik itu di hadis yang pertama di kitab Ushulul Tsalatsah. Ma makna ya syahadat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'atuhu fima amar, kita mentaati semua yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tasdiquhu fima akhbar, kita membenarkan semua yang diberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam urusan yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, kita yakini 100% kalau hadisnya itu sahih. Kemudian wajtinabu manaha anhu wa zajar, kita jauhi semua yang dilarang Nabi. Wa alla yu'badallahu illa bima syara', dan jangan sampai kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak disyariatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kita apakah boleh kita ya masuk Islam mengikuti Allah saja? Tidak. Harus kemudian kita mengikuti Nabi juga. Tidak seperti orang-orang kafir. Ya, orang-orang Nasrani pinginnya cuma beriman kepada Allah. Mengikuti Muhammad tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Hei, katakan Muhammad, kalau seandainya kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Ya. Ikuti aku maksudnya ikuti Muhammad. Dan ini ayat kadang-kadang dijadikan ya doa bagi siapa? Bagi orang-orang yang pengen dagangannya laris. Ya. Ditulis di depan ya pintu tokonya, qul in kuntum tuhibbunallah, supaya orang-orang yang melihat atau jalan membaca, katakan kalau kamu cinta sama Allah ikuti aku, mampir ke tokonya. Yang suka mancing nyambitno sambil baca ini supaya ikan-ikan semua terdengar, kalau kamu cinta sama Allah ikuti saya, supaya mancingnya narik. Ini adalah ayat, namanya ayat-ayat ujian. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah, benar-benar senang dengan Allah, mengklaim dirimu cinta sama Allah, fattabi'uni, maka ikuti Nabi Muhammad di dalam beribadah, di dalam berakhlak, di dalam bermuamalah. Ibadahnya begini Nabi ini, ya harus begitu. Akhlaknya seperti itu. Coba kamu mencoba, meskipun kamu belum bisa, karena nggak mungkin, karena akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mu'jizat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tapi kita mencoba untuk berakhlak mulia. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah juga saya sampaikan di sini, ya, di antara kalian yang paling saya cintai, ya, kemudian paling dekat kedudukannya besok di hari kiamat dengan saya, yaitu yang siapa? Ahasinukum khuluqa, yang akhlaknya bagus. Sekarang kita nggak bisa bermajelis dengan Nabi, tapi nanti ketika kita akhlaknya bagus, pada hari kiamat kita akan berada di majelisnya Nabi dan dekat dengan Nabi kalau kita memiliki akhlak yang indah, akhlak yang bagus, ya. Jadi harus kemudian kita mengucapkan wa anna Muhammadar Rasulullah, tidak sekedar kita ucapkan dan kita tidak mengetahui maknanya. Yang kita kaji di Ushulul Tsalatsah di mana-mana bahwasanya kita bertauhid kepada Allah, la ma'buda la ma'buda bihaqqin illallah. Ada dua syarat, an-nafyu wal itsbat. Nah, ini sudah mendarah daging di otak kita mudah-mudahan. Kalau sudah la ilaha illallah, pasti ada dua, an-nafyu wal itsbat. Maksudnya an-nafyu itu apa? Menafikan, meniadakan semua sesembahan yang ada di dunia ini, menghilangkan. Wal itsbat, hanya menetapkan satu saja, siapa? Allah. Tidak ada sesembahan yang paling berat disembah kecuali Allah. Artinya kita mempelajari tauhid dan menghabiskan syirik. Bagaimana bisa menghabiskan syirik? Harus mengetahui syirik. Kita menjauhi syirik dan kemudian mendatangi tauhid. Kalau sudah bisa, kita praktekkan ya di kehidupan kita. Kalau sudah kita praktekkan, kita dakwahkan. Seperti yang dalam Ushulul Tsalatsah, ya, yang kita pelajari, ya, senantiasa, ya,
I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu arba'i masail. Belajar 4 hal. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Setelah itu yang kedua al-amalu bihi. Setelah beramal ad-da'watu ilaihi, dakwah. Setelah itu sabar, as-sabru 'alal adzafihi. Dan yang kedua wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini kita menjadikan Nabi Muhammad sebagai qudwah, suri tauladan. Kita ikuti perintahnya, kita jauhi larangannya, kita tiru ibadahnya, kita contoh akhlaknya. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengatakan wa yuqimus shalah. Kenapa salat jamaah dirahmati Allah harus ditegakkan? Karena sholat itu ya ada gerakan-gerakan, ada ucapan-ucapan yang perlu kita gerakkan, yang perlu kita tegakkan. Kita tegakkan gerakan-gerakannya sebagaimana dipisahkan oleh Nabi, diperintahkan oleh Nabi. Kita baca bacaan-bacaannya sebagaimana yang dibaca Nabi SAW. Dan jangan sampai kemudian kita beribadah sholat ya kecuali yang sudah dicontohkan oleh Nabi SAW. Sudah kita bahas hadisnya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan satu amalan ibadah tanpa ada dalil yang datang dari agama Islam, fahuwa raddun, maka itu tertolak ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, wa tu'tiyaz zakat wa tuqimus shalah wa tu'tuz zakat, membayar zakat. Dan hadis yang kita baca ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, tapi tidak diketahui oleh Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu tidak mengetahui hadis ini. Padahal mereka seniornya sahabat. Sedangkan yang meriwayatkan ini adalah anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Oleh karena itu ada kata-kata, apa yang ada di sungai, ya, apa yang ada di laut belum tentu ada di sungai, dan apa yang ada di sungai belum tentu ada ya di laut. Artinya yang ada di laut, meskipun laut besar seperti itu, belum tentu yang di sungai itu, ya, belum tentu ada semua yang ada di sungai. Ya. Mungkin nggak ada binatang-binatang yang ada di sungai, ya, meskipun lautnya besar. Begitu juga sahabat, meskipun senior, ya kadang tidak mengetahui hadis. Yang tahu malah hadis, ya, yang tahu malah sahabat junior seperti ini. Jadi ketika itu dalam kondisi ya ramai, dalam kondisi ya gaduh setelah Nabi SAW meninggal. Kemudian kepemimpinan ada di tampuknya, ya, dipegang oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Banyak orang-orang yang Badui itu kemudian murtad. Maka kemudian diperangi oleh Abu Bakar. Terjadi peperangan, terjadi pembunuhan. Sebagian mereka ada yang mengaku Nabi, Musailamah al-Kadzdzab. Sebagian mereka tidak mau bayar zakat. Maka ketika itu Abu Bakar mengutus pasukan khusus untuk memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Nah, ketika itu Umar bin Khattab datang. Wahai Abu Bakar, kenapa engkau memerangi mereka? Padahal kita mendengar umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, titik, sampai situ aja. Lanjutannya tidak ada. Lanjutannya tidak ada. Pahamnya sampai situ. Ya. Sedangkan ada hadis seperti itu, wahai Abu Bakar, kenapa engkau memerangi orang yang tidak mau bayar zakat, padahal mereka sudah mengucapkan kalimat syahadat dan menyaksikan bahwasanya Nabi SAW adalah Rasulullah. Gitu. Maka apa kata Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, wallahi la uqatilanna man farraqa baina sholati wa zakat. Jawabannya Abu Bakar tidak hadis tadi, tapi dia menjawab, demi Allah, aku akan memerangi orang yang membeda-bedakan antara sholat dan zakat. Maksudnya sholat itu kan wajib gitu. Kalau dia Islam, ya harus sholat. Nah, adapun zakat, itu setiap di dalam Al-Quran itu digandengkan, wa aqimus sholat pasti wa atuz zakah. Nah, mereka nggak mau bayar zakat, ya harus diperangi juga.
Dan Abu Bakar ngotot, maka kata Umar ibnu Khattab ya. Setelah kata Abu Bakar, fa inna zakata haqqul mal, wallahi law mana'uni iqalan, demi Allah kalau mereka itu tidak mau memberikan iqal, tali cancang yang pernah dibuat untuk mencancang unta ya. Itu kemudian ketika pada zaman Nabi diberikan sebagai zakat, sekarang dia nggak mau membayar dengan itu, laqataltuhum ala man'ihi, pasti aku bunuhi semuanya mereka karena tidak mau memberikannya. Dalam riwayat yang lain, lau mana'uni anaqan, kalau seandainya mereka tidak mau memberikan zakat berupa kambing yang kecil ketika pada zaman Nabi mereka membayar, laqataltuhum ala man'ihim, pasti akan aku perangi. Maka apa kata Abu Bakar apa kata Umar bin Khattab, fa wallahi, demi Allah, ma huwa illa ra'aitullah qad saraha sadra Abi Bakar, demi Allah saya melihat itu Allah betul-betul melapangkan dadanya Abu Bakar, dan mungkin itu yang benar. Mereka berdua nggak ngerti hadis lanjutannya ini. Padahal lanjutannya ini ya ada lanjutannya, tidak hanya ya wa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, titik, tidak di situ, wa yuqimus shalah wa yu'tu zakah. Kalau ada hadis ini dan mereka paham, udah nggak jadi selisih antara Abu Bakar dan Umar. Ternyata ya ada hadis yang lebih jelas, yaitu hadis yang kita baca, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah ya. Kemudian jamaah dirahmati Allah, inti dari hadis ini adalah ya, siapa yang mengucapkan kalimat tauhid, kemudian meyakini Nabi SAW sebagai Rasul, tentunya dia mau sholat, mau zakat, ya, kemudian juga mau mengerjakan rukun-rukun Islam yang lainnya, sudah haram darahnya, hartanya juga haram. Siapapun dia, mankana, ya, siapapun dia, meskipun kita menganggapnya dia munafik, nggak boleh dibunuh. Meskipun seakan-akan dia pura-pura, tidak boleh dibunuh. Maka Nabi pernah murka, sangat murka kepada orang yang paling Nabi SAW cintai, anaknya, ya, anak angkatnya Nabi SAW, yaitu Usama bin Zaid bin Haritha, yang mana Zaid bin Haritha pernah jadi anak angkat Nabi SAW, dicintai oleh Nabi SAW. Usama, jemaah dirahmati Allah, tatkala terjadi peperangan dengan kaum kafir, ada satu orang musyrik yang hebat, membunuhi banyak kaum muslimin. Maka Usama kemudian mengejar, dan salah satu sahabat dari Ansor juga mengejar, sampai orang musyrik ini terdesak. Begitu sudah terdesak, dikaruni sama Usama dan orang satu Ansor ini, dia kemudian mau dibunuh oleh orang Ansor. Tiba-tiba dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka pedangnya tidak jadi dihunuskan. Adapun Usama langsung kemudian dia tidak berhenti, langsung kemudian dihunuskan pedangnya dan terbunuh. Maka terdengarlah kabar ini sampai telinga mulianya Nabi SAW. Dipanggil Usama, ya. Wahai Usama, apa yang akan kamu lakukan dengan kalimat la ilaha illallah? Padahal dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi kamu masih membunuh. Apa yang akan kamu ucapkan, apa yang kamu lakukan nanti pada zaman atau pada hari akhirat? Dijawab sama orang lain, ya Rasulullah, qalahu tawakku'an. Ya Rasulullah, dia ucapkan itu karena dia takut mati ya Rasulullah. Dia ucapkan itu karena dia ingin melindungi dirinya ya Rasulullah. Kata Nabi, halla syaqaqta qalbah. Apakah kamu belah dadanya, kau keluarkan hatinya? Kamu tahu kalau dia itu mengucapkan itu supaya tidak dibunuh? Apa yang akan kamu lakukan? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang mengucapkan la ilaha illallah kemudian kalian bunuh. Jadi sudah tidak boleh, jamaah dirahmati Allah. Meskipun dia itu ya zahirnya la ilaha illallah, tapi batinnya mungkin munafik, tidak kemudian benar-benar enggak boleh. Oleh karenanya Nabi SAW tidak membunuh orang-orang munafik, padahal Nabi mengetahui siapa-siapanya orang munafik. Dan Hudzaifah bin Yaman diberikan nama-nama orang-orang munafik, sahabat sirinya Nabi SAW, Hudzaifah ibnul Yaman.
Diberitahu nama-nama munafik sampai ketika kalau orang-orang munafik ini meninggal, Nabi sudah meninggal dunia, Hudzaifah nggak mau menyolati. Sampai Umar bin Khattab memaksa kepada Hudzaifah. Hal sammani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hei Hudzaifah. Setelah Umar bin Khattab saking takutnya jangan-jangan dia termasuk orang munafik, pengen tahu apakah ada nama dia di catatan Hudzaifah yang diberikan oleh Nabi orang-orang munafik. Ketika dia jadi khalifah, dia panggil Hudzaifah. Hai Hudzaifah, coba saya lihat catatannya, ada nggak nama saya? Tidak boleh, ini rahasia. Udah. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hal sammani Nabi Shallallahu? Apakah Nabi SAW menyebutkan namaku di catatan itu? Ya, dijawab oleh Hudzaifah, tidak. Tapi jangan tanya yang lain. Saking takutnya. Kata Ibnu Abi Malika, adraktu 30 ashabin Nabi, saya mendapatkan 30 sahabat Nabi, kulluhum yakhafuna 'alan nifaq. Semuanya takut pada nifaq, ya. Tapi tadi, ya, nifaq enggak boleh dibunuh. Kenapa? Karena zahirnya adalah Islam. Zahirnya adalah Islam. Enggak boleh kemudian, oh ini orang munafik ini, ya. Kemudian ayo kita bunuh, enggak boleh. Nabi ini enggak pernah. Dan Nabi mengatakan, ya, seandainya saya bunuh mereka, takut nanti yang lain pengen masuk Islam, tetap aja juga dibunuh, ya. Bahkan dulu ketika kita awal-awal di masjid, di masuk Madinah, diceritain sama teman-teman dosen-dosen, ya, sama teman-teman Afrika, dulu terjadi peperangan antara Afrika dengan Afrika mana yang itu adalah orang-orang Kristen. Yang memang sudah terjadi peperangan dan memang perang jihad, ya. Ketika itu satu pastornya dikejar orang banyak karena terjepit. Akhirnya dia mencebur ke sumur atau jegur sendiri atau tercebur, sampai kemudian dia tercebur sumur. Ketika semua sudah menyiapkan tombak dan pengen ditombak, ya, karena di bawah, ya, pengen ditombak, dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Semuanya nggak nombak, ya, meskipun mungkin dikatakan, oh ini hanya takut mati. Kenapa? Karena sudah sampai di sumur. Pengen ditombak baru mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Enggak boleh dibunuh. Oleh karenanya kalau kita benci, oh ini itu takut dibunuh, enggak boleh, ya. Sampai kemudian, oh ini enggak benar, sudah enggak Islam, ini enggak bisa. Ya. Kita disuruh menghukumi secara zahir, tidak disuruh menghukumi secara batin, ya. Jadi umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalik. Kalau sudah melakukan semuanya itu, kenapa cuman, ya, syahadat kemudian sholat, zakat, mana yang lainnya, ya. Apakah yang lainnya tidak perlu dilakukan? Dilakukan. Tapi ini hanya sebagai, ya, perwakilan dari macam-macam ibadah. Pertama, ibadah qalb, ibadah hati. Ibadah hati itu kayak menyaksikan syahadat bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, ibadah harta, ibadah jawarih, badan, yaitu puasa. Perlu dengan kekuatan, ibadah badaniyah. Yang ketiga, ibadah maliyah, yaitu zakat. Ini hanya sekedar menyebutkan permisalan bahwasanya ibadah itu ada 3, ibadah hati, ibadah badan, dan ibadah harta, ya. Fa idza fa'alu dzalik, kalau semua yang sudah dilakukan itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka semuanya, hartanya, kemudian kehormatannya enggak boleh diinjak-injak illa bihaqqil Islam, kecuali kalau dengan hak. Dengan cara hak. Kalau sudah dengan cara hak, boleh ditumpahkan, boleh dibunuh, boleh diinjak-injak, boleh disakiti. Apa itu? Kalau mereka sudah melakukan satu perbuatan yang melanggar, yang perlu dikisos, baik itu dia murtad, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuh, ya. Kemudian orang yang zina dan dia dalam kondisi sudah menikah, mempunyai istri atau sudah pernah nikah kemudian berzina, maka hukumannya adalah bunuh, yaitu rajam, ya. Hukumannya rajam, dibunuh, ya. Atau kemudian mencuri, maka boleh kemudian dipotong, ditumpahkan darahnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, al hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha wal 'abdu bil 'abdi, ya. Kemudian sampai akhirnya. Kemudian juga walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Bagi kalian kehidupan, ya, di dalam kisos, wahai ulul albab, la'allakum, ya, tatakun.
Jadi kisos. Dalam surat Al-Maidah disebutkan wa katabna lahum fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhun. Kami wajibkan mereka di dalam kitab bahwasanya jiwa dibayar jiwa, mata dibayar mata, telinga dibayar telinga, hidung dibayar hidung, gigi pun dibayar gigi, wal juruha qisos. Kalau sudah dilukai harus dikisos. Artinya ini adalah hakul Islam. Boleh dibunuh meskipun dia sudah sholat, zakat, haji, mengucapkan kalimat tauhid. Kalau dia membunuh orang lain, boleh dikisos, tangannya dipotong kalau dia mencuri. Ya. Ini boleh. Wa hisabuhum ya 'alallah. Kemudian hisabnya kalau sudah mereka baik, sudah mau sholat, mau zakat, mau bayar apa semuanya, kemudian dia beramal soleh, maka hisabuhum 'alallahi azza wa jal. Mungkin itu yang kita bisa bahas ya, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya jamaah, agama Islam itu agama rahmatan lil alamin, agama yang penuh dengan kasih sayang untuk semua alam, bukan agama yang disebarkan dengan kekerasan saja, tidak. Itu adalah stigmatisasi agama Islam, memperburuk, menjelek-jelekkan agama Islam, bahwasanya agama Islam itu disebarkan dengan pedang, itu salah. Agama Islam itu ketika mengangkat pedang bagi orang yang memusuhi Islam, bagi orang yang sudah didengar ingin menyerang agama Islam, selama tidak, maka tidak boleh kita mengangkat pedang. Bahkan orang-orang kafir sendiri memiliki hukum-hukum tertentu ya. Kalau orang kafir saja tidak boleh ditumpahkan dengan mudah, apalagi orang yang sudah mengucapkan kalimat tauhid, sudah sholat, sudah zakat, sudah mengerjakan ibadah-ibadah yang diwajibkan, maka mereka semuanya ya dilindungi hartanya, darahnya dan kehormatannya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.